Oke, ada min dan plus. Nah, kedua kutub ini tidak boleh saling bersinggungan, teman-teman. Jadi, semisal kabel merah ini nanti menyenggol min, itu akan terjadi konsleting pada sistem kelistrikan mobil dan itu akan membuat mobil kita bermasalah yang lebih parah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Eko Prastio. Oke, teman-teman, hari ini saya akan membuat sebuah video mengenai penggantian baterai atau aki ya. Jadi seperti yang kita ketahui, baterai pada mobil itu mempunyai fungsi yang sangat vital, di antaranya yaitu untuk menghidupkan mesin. Ya, jadi jika tidak ada aki, maka kita untuk menghidupkan mesin itu harus mendorong mobil supaya mesinnya mau hidup. Nah, makanya aki di sini mempunyai peran yang sangat penting. Nah, aki sendiri itu biasanya mempunyai umur yang bervariasi. Jadi tidak selalu sama, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, 4 tahun, atau bahkan bisa 5 tahun jika perawatannya baik. Nah, aki jika mati, maka kita harus menggantinya dengan yang baru jika kondisinya sudah soak. Nah, akan tetapi jika terjadi voltage drop atau tegangan yang turun akibat kelalaian kita, semisal kita turun dari mobil kemudian kita lupa untuk mematikan panel-panel itu, maka aki hanya perlu untuk dicas saja. Akan tetapi jika akinya benar-benar sudah soak, yang artinya tidak bisa menyimpan lagi arus listrik, maka aki tersebut harus kita ganti dengan unit yang baru. Kemudian untuk langkah-langkah mengganti baterai itu ada urutannya, teman-teman, supaya dalam melakukannya nanti tidak terjadi konsleting. Jadi kita alih-alih ganti baterai sendiri atau aki sendiri biar lebih irit, tapi jika terjadi konsleting nanti malah bisa membuat kerusakan pada komponen yang lain. Nah, bagaimana urutan atau prosedur yang baik supaya tidak terjadi konsleting arus listrik? Itu ada urutannya, teman-teman. Yang pertama tentu saja, biasanya kan kita nyalakan mobil ya. Misal kita nyalakan mobil, kemudian mobil tidak hidup, setelah kita starter, kemudian mobil tidak hidup, biasanya kita itu langsung keluar dari mobil. Nah, keluar dari mobil tanpa kita matikan karena kita itu langsung fokus untuk ganti aki. Nah, itu berbahaya, teman-teman. Nantinya ketika kita lepas kutubnya di aki, itu bisa terjadi percikan api, ya itu kan berbahaya. Maka urutan yang benar yang pertama kali saat kita mau ganti baterai yaitu kita harus meng-off-kan mobil dan semua instrumen. Semisal ini lampunya nyala ya, kita matikan dulu. Kemudian apapun itu, semisal hazard masih hidup harus kita matikan. Kemudian setelah semuanya sudah, kita cabut aja kunci biar lebih yakin bahwa posisinya sudah off. Oke, setelah kita mematikan mesin, mematikan mobil, kemudian mematikan instrumen, lanjut kita untuk membuka kap mesin. Ya. Ada beberapa hal yang harus teman-teman benar-benar pahami saat mengganti aki, yaitu di dalam aki ini ada dua kutub ya, yang satunya negatif, itu umumnya kabelnya berwarna hitam. Nah, ini berwarna hitam dan di pulnya di sini ada tulisannya. Nah, ini ya, ini min. Kemudian yang satunya itu plus. Nah, di pulnya juga ada tulisannya, ini warna merah biasanya. Di sini ada ini ya, plus. Oke, ada min dan plus. Nah, kedua kutub ini tidak boleh saling bersinggungan, teman-teman. Jadi semisal kabel merah ini nanti menyenggol min, itu akan terjadi konsleting pada sistem kelistrikan mobil dan itu akan membuat mobil kita bermasalah yang lebih parah lagi. Yang perlu diperhatikan lagi, minus atau min pada mobil itu tidak hanya di sini saja, teman-teman. Tapi min pada mobil itu seperti kita lihat di kabelnya ini, kelihatan nggak Mas? Kabel min ini pada mobil ini disambungkan ke bodi. Di flash dulu Mas. Iya, disambungkan ke bodi. Nah, itu disambungkan ke bodi. Kemudian ada lagi, tapi ini di bawah yang tidak kelihatan, itu di dekat alternator sana. Jadi yang artinya apa?
minus arus min pada baterai ini menyebar di seluruh bagian mobil yang terbuat dari besi. Jadi di sini ada min, di sini ada min, di sini ada min. Di seluruh bagian yang mengandung unsur besi itu ada negatifnya. Jadi tidak hanya kabel plus yang nanti nyenggol ke min sini yang menyebabkan konsleting, tapi bisa saja kabel plus ini nanti nyenggol sini saja itu bisa terjadi konsleting. Nyenggol sini aja bisa terjadi konsleting. Yang perlu diperhatikan itu teman-teman. Jadi teman-teman harus paham bahwasanya minus atau ground itu tidak hanya pada kutub min, tapi juga menyebar di seluruh mobil. Makanya harus hati-hati. Kemudian untuk urutannya, untuk melepas baterai yang betul, itu adalah dari kutub negatif dulu teman-teman. Jadi kita hilangkan dulu arus ground pada mobil ini, baru kita nanti boleh melepas kabel plus. Jadi semisal min sudah kita lepas, maka arus yang di sini sudah tidak ada, arus negatifnya, groundnya. Di sini tidak ada, di sini tidak ada, di semua besi yang ada di mobil ini tidak ada. Baru setelah min dilepas, nanti kita bisa melepas yang plus, kemudian kita melepas dua baut ini, kemudian kita ganti aki yang baru. Baik, ini kita coba peragakan untuk tegangan yang ada di bodi mobil ya teman-teman. Ini saya cek dulu langsung di kutub akinya, min dan plusnya ada tegangan 12,95 volt. Kemudian kita coba di sini yang agak jauh dari aki ya teman-teman. Ini saya cek di tutup radiator. Ini ternyata ada tegangannya 12,90 volt. Kemudian di sini di blok mesin ya, di cylinder head maksud saya 12,95 volt. Jadi setiap komponen pada mesin yang pada mobil ini yang ada unsur besinya itu ada tegangannya. Karena apa? Karena minnya tadi memang langsung dihubungkan ke bodi mobil. Semisal kalau di bodinya langsung, sorry ini saya update sini. Kalau di bodinya langsung ini ya, di bodi langsung itu tidak terlalu besar. Ini disebabkan ada isolatornya teman-teman. Isolatornya yaitu lapisan cat. Walaupun ada isolator seperti ini, tapi ini juga bisa berpotensi untuk menimbulkan konsleting. Jadi tetap harus hati-hati. Oke, gitu. Jadi sudah paham ya, kenapa kita itu harus melepas negatif dulu, yaitu untuk menghilangkan arus negatif pada seluruh bodi mobil. Baru nanti biar melepas kutub positif itu lebih aman. Alat yang kita butuhkan adalah kunci ring seperti ini atau kunci pas ukuran 10. Itu bisa berbeda-beda ya untuk akinya. Kebetulan untuk Avanza ini ukurannya bautnya 10. Oke, 10 ini kita lepas dari yang min dulu. Nah, ketika negatif sudah terlepas, kita baru melepas yang positif. Nah, di sini poinnya teman-teman, kenapa kita harus lepas ground dahulu. Kunci ring itu kan berhubungan dengan positif, jadi di situ ada arus positifnya. Nah, ketika kita putar dan tidak sengaja menyenggol bodi atau massa, maka bisa terjadi konsleting pada sistem kelistrikan mobilnya. Gitu ya teman-teman, makanya harus dilepas dari ground dulu supaya safety. Nah, setelah seperti itu kita lepas dua baut pengikat dari aki ini teman-teman. Nah, kita lepas dulu. Dan kita ganti aki dengan unit yang baru. Nah, saat memasang kita perhatikan juga ya, tadi untuk kutub positifnya dari sebelah sana. Sebelah sini ya, berarti plusnya ini harus di sebelah sini, jangan sampai kebalik seperti ini. Nah, yang benar seperti ini.
Oke, kemudian kita pasang dulu pengikat baterai. Untuk pengikat baterai dipastikan benar-benar terikat kuat ya teman-teman, karena jika ini nanti kendor itu bisa berpotensi untuk merusak sel daripada aki. Jadi nanti umur akinya bisa lebih pendek karena hal sepele, baut yang tidak kencang. Oke, setelah seperti ini yang kita pasang terlebih dahulu itu terbalik saat kita melepas tadi. Kalau kita tadi melepasnya itu dari min, maka untuk memasang kita harus dari plus dulu teman-teman. Jadi kita pasang dulu terminal yang positif ya, ini positif kita pasang dulu. Oke, setelah positif sudah kencang, sekalian dipastikan ya teman-teman, ini coba ditarik apakah masih bisa bergeser. Kalau tidak berarti sudah kita jamin sudah kencang, dan kita tutup lagi untuk positif, kemudian baru kita pasang yang negatif. Oke, ini sampai rata ya teman-teman. Sudah kita kencangkan. Nah, sudah kita pastikan lagi, ini kita tarik, ini sudah tidak bisa bergeser, maka pemasangannya sudah pasti kencang. Oke ya teman-teman, ini sudah kita pasang dengan baik. Kemudian kita coba untuk menyalakan mesin, apakah bisa hidup. Oke, ini kita coba untuk starter mobil. Kalau kita lihat dari indikatornya sepertinya normal ya. Ini sudah nyala semua, coba kita nyalakan. Oke, berarti untuk pemasangannya sudah sukses. Oke teman-teman, itu saja untuk video pemasangan aki yang aman. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.